Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnin Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, sambil kalian menyimak videonya, boleh kalian buka buku SPS-nya halaman 44. Yang pertama, kita akan belajar tentang pangkat 2. Bilangan pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Jadi, pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Dan hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Atau kita bisa lihat persamaannya yang dalam kotak biru ini. P kuadrat sama dengan P dikali P, di mana P kuadrat itu adalah pangkat 2-nya. Nah, sesuai dengan artinya, pengertiannya, pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Nah, dilihat di sini itu adalah perkalian dari dua bilangan yang sama. Nah, contoh dari bilangan pangkat 2 adalah ada 1/2. Dilihat di sini sesuai dari artinya tadi. Bilangan pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Maka 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikali 1. Hasilnya 1. Kan perkalian dua bilangan. Perkalian dua bilangan yang sama di sini, perkalian dua bilangannya itu bilangan 1 sama 1. Bilangan yang samanya yang mana? Ya 1. Nah, terus yang nomor 2, yang selanjutnya ada 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berarti 2 dikali 2, hasilnya 4. Nah, berarti yang 4 itu juga disebut bilangan kuadrat. Lalu ada 3 kuadrat, berarti kalau 3 kuadrat 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Lalu ada 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. Lalu ada 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 atau 25. Nah, jadi pangkat 2 itu adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Seperti contoh ini. Ada juga pangkat 2 yang lain seperti 6 kuadrat. 6 kuadrat itu berarti 6 dikali 6 hasilnya 36. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 hasilnya 49. 8 kuadrat berarti 8 dikali 8 hasilnya 64. 9 kuadrat berarti 9 dikali 9 hasilnya 81. Lalu 10 kuadrat berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, coba Solih dan Solihah dihafalkan ya bilangan pangkat 2-nya. Agar mudah menghafalkannya, hafalkan dengan trik seperti ini. 1 kuadrat sama dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 8 kuadrat sama dengan 64. 9 kuadrat sama dengan 81. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, jadi menghafalnya seperti itu, tidak perlu disebutkan 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau seperti itu terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi menghafalkannya langsung aja. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4,
Dihafalkan ya solih dan solihah pangkat 2-nya. Nah, ada contoh soal yang pertama. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti kita cari dulu tadi 2 kuadrat itu berapa? Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 9. Maka 2 kuadrat tambah 3 kuadrat adalah 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 berapa hasilnya? Hasilnya 13. Setelah itu lihat contoh yang nomor 2. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan, cari dulu 3 kuadrat berapa? Berarti 3 kuadrat itu 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Terus 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4 berapa? 5. Sekarang lihat contoh nomor 3. 2 kuadrat dikali 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, diingat ya solih dan solihah. Apabila ada soal campuran seperti ini, ada operasi penjumlahan dan perkalian, diingat lagi coba materi yang sebelumnya tentang operasi hitung campuran. Syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, operasi setara dikerjakan dari sebelah kiri. Nah, berarti di sini lihat, di sini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Berarti kita harus kerjakan yang mana dulu? Yang perkalian dulu. Coba sekarang, kalau udah tahu harus kerjain yang perkalian, kita cari sekarang. 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 dikali 2, 4. Berarti 4 dikali 4 ditambah 4. Sekarang kita kerjain yang mana dulu tadi? Yang perkalian dulu. 4 dikali 4 berapa? 16. Baru kita tambahkan 16 ditambah 4 hasilnya 20. Nah, selanjutnya ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Jadi kalau tadi itu pangkat 2 itu perkalian antar dua bilangan yang sama. Kalau akar pangkat 2 itu hasil kali dari pangkat 2-nya. Atau bisa kita tuliskan dalam persamaan, misalkan P dikali P sama dengan R, maka akar R sama dengan P. Atau akar R itu dibacanya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Diulangi, maka akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Dan dalam penulisannya itu seperti ini. Ditulis dalam akar. Yang dibacanya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Nah, berikut contohnya. Akar 25. Akar pangkat 2 dari 25. Berarti tadi diingat pangkat 2 yang hasilnya 25 berapa? 5. Berarti akar 25 itu adalah 5. Sekarang lihat akar 36. Pangkat 2 yang hasilnya 36 berapa? 6. Terus lanjutnya akar 49. Akar 49. Berarti pangkat 2 yang hasilnya 49 berapa? 7. Contoh selanjutnya akar 64. Akar 64 berapa? Dicari pangkat 2 dari yang hasilnya 64 berapa? 8. Lalu akar 81. Akar 81 berapa? Dicari pangkat 2 yang menghasilkan 81. Angka pangkat 2 yang menghasilkan 81, yaitu
Dan yang akhir ada akar 100. Akar dari 100 berapa? Dicari bilangan pangkat 2 yang dihasilnya itu 100, yaitu 10. Nah, jadi untuk akar pangkat 2 itu kebalikan dari pangkat 2. Jadi kalau Sholih dan Sholihah sudah hafal pangkat 2-nya, insya Allah Sholih dan Sholihah juga bisa tahu jawaban dari akar pangkat 2. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah ingatkan kembali, jangan lupa dihafal ya pangkat 2-nya. Syukron. Semangat terus belajarnya Anada Sholih dan Sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.